Pagi semuanya, balik lagi di Lens Family Channel, Pak Guru Suka Masak. Oke, hari ini kita akan masak salah satu menu, tapi bukan Pak Guru yang masak ya. Kalau teman-teman lihat video yang sebelumnya, kita pernah ada collab sama Kak Maria. Dia share tentang bagaimana dia sembuh dari sakit diabetesnya. Jadi hari ini kita mau dimasakin sama Kak Maria salah satu menu favoritnya, kita juga suka, arsik ikan mas yang masih bisa dimakan sama orang yang sakit diabetes ya. Yuk ikutin cara memasaknya, jangan lupa like, share, subscribe untuk dapat menu-menu selanjutnya. Selamat mencoba. Halo teman-teman semua, kita coba nih Kak Maria mau masak ikan mas arsik ya, makanan kesukaan orang Batak dan makananku juga. Ikan ini tidak memakai minyak ya, kemudian lebih mudah. Kita mulai ya. Pertama-tama ikannya kita bersihkan, ini kita bersihkan. Sudah bersih, kita marinasi dulu pakai garam ya, supaya lendir-lendirnya hilang. Kita diamkan lagi, kita balut pakai garam semuanya. Ini saya siapkan 2 kilo ikan mas yang ukurannya sedang ya. Ini jadi kita marinasi dulu pakai garam, kita balurkan karena ikan mas ini berlendir sekali supaya tidak lagi bau lumpurnya hilang ya. Semua kita balurkan dengan garam. Sudah itu kita kasih jeruk nipis ya, kita balurkan jeruk nipis supaya ya, kita masukkan jeruk nipis ini banyak supaya amis ikan juga hilang. Ya, setelah itu kita diamkan sampai sekitar 15 menit 10 menit supaya lendirnya semua keluar dan ikannya siap untuk kita bumbui ya. Terus sementara kita diamkan dulu, kita siapkan bumbu-bumbunya. Setelah 15 menit ikan yang sudah kita marinasi, kita cuci bersih lagi ya, di air mengalir. Kita cuci bersih supaya lendir-lendirnya hilang ya, dicuci bersih. Sampai semuanya, perutnya, dalamnya kita buang ya, kita bersih, kita pisahkan ya. Jadi insangnya kita buang, perutnya kita kosongkan, nanti dipisahkan. Nah, ini masih ada insangnya, kita buang. Nah, kita cuci bersih semuanya. Insangnya bisa buang saja. Oke, setelah cuci bersih
kita siap untuk kita masak. Ya, ini ikannya siap kita masak dan kita masukkan ke dalam wajan untuk kita masak. Untuk bumbu-bumbunya kita siapkan bawang putih sekitar 10 siung, bawang merah 15 sampai 20, cabai merah kita tambahkan boleh dengan cabai rawit merah, kita tergantung mau lebih pedas sekitar 20 buah. Kemudian lengkuas 2 ibu jari, kemudian jahe. Kita kasih jahe dan kunyit sebanyak 2 jari ya, nih 4 buah supaya lebih kuning. Kemudian kemiri, ini bumbu-bumbu kita siapkan. Kemudian bumbu ini semua kita blender saja sampai halus tercampur semuanya. Kemudian jangan lupa kita siapkan ini namanya andaliman. Bumbu andaliman nanti kita giling saja, kita nanti campurkan, tidak dicampurkan tapi ditaburkan di atasnya. Kemudian kita juga siapkan daun serai sekitar 5 batang, kemudian daun salam 7 lembar, daun jeruk kita buang nanti tangkainya supaya tidak pahit, beberapa helai. Daun salam dan daun jeruk serta serai ini akan dimasukkan ke dalam alasnya kita memasak ikan mas tadi. Kemudian sayur kacang panjang kita potong-potong sekitar setengah kilo. Kita potong-potong, kita siapkan sayurnya. Dan saya kebetulan ada belimbing buah untuk rasa asamnya supaya segar, pakai belimbing buah. Nanti dipotong-potong 2 belimbing ini, menggantikan kalau tidak ada belimbing kita pakai bumbu dengan asam kandis atau asam galugu. Ini saja bumbu-bumbunya kita siapkan. Untuk bumbu-bumbunya saya siapkan bawang putih sekitar 10 butir, bawang merah 20 butir, cabai merah boleh dicampur dengan cabai juga yang kecil rawit, kalau mau pedas kita 20 biji ya. Kemudian lengkuas sekitar 1-2 ibu jari, kemudian jahe, kunyit agak lebih banyak karena supaya kunyit akan memberikan warna yang kuning. Kemudian kemiri ya, kemiri sebanyak 20 butir. Semua bumbu ini nanti kita giling pakai blender saja semuanya. Kemudian ditambah lagi di blender halus sampai tercampur semua. Ditambah lagi dengan bumbu batang serai kira-kira 5 sampai 6 kita keprek ya. Ini nanti akan dibuat untuk alasnya dari ikan. Kemudian daun salam beberapa, saya pakai 6 sampai 7 helai. Kemudian daun jeruk. Daun jeruk ini nanti akan dibuat juga untuk alasnya. Nanti tangkai tulangnya ini akan dibuang karena ini akan bisa menyebabkan pahit. Kemudian ini nanti bumbu-bumbu ini kita siapkan. Kemudian ada bumbu lagi yang ciri khas adalah andaliman. Nah, ini dia andalimannya ya. Andaliman ini nanti tidak kita blender, kita giling saja, kemudian nanti kita taburin di atasnya. Kita selain bumbu-bumbu ini kita siapkan juga sayurnya ya. Sayurnya adalah kacang panjang kira-kira setengah kilo, kita potong-potong kecil-kecil. Nanti kacang panjang ini sebagai sayurnya, jadi ikan ini sudah termasuk sayurnya. Kemudian belimbing wuluh, saya kebetulan ada belimbing, ini juga bisa memberikan rasa asam-asamnya, segar, sehingga kita tidak lagi memerlukan
asam kandis di bumbu ya. Ini bumbu-bumbunya yang harus disiapkan. Semua bumbu kita campur, kita blender, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang merah, kemudian cabai. Kita blender jadi satu. Baik, kita akan mulai memasaknya. Pertama, wajan kita susun serai, daun jeruk, daun salam sebagai alasnya untuk kita masukkan ikannya. Oke, ikannya ini kita sudah siapkan, bumbunya kita masukkan ke dalam. Kemudian saya isi dengan kacang panjang. Nah, seperti ini. Ya, sudah selesai. Kemudian ikannya kita masukkan ke dalam wajan. Kita masukkan ke dalam wajan satu persatu. Oke, kita susun ikan masnya ya dalam kuali seperti ini. Kita susun. Ini kemudian satu lagi kita susun. Iya, ini kita isinya dua. Nah, kita kasih bumbunya semua. Sisanya. Oke. Oke, siap dimasak. Kita taburkan tadi belimbing yang sudah kita potong-potong. Iya, belimbing ini bisa menyegarkan asam-asaman, rasa asamnya. Boleh terserah mau kasihnya seberapa. Saya lebih suka banyak supaya ikannya juga seger. Ya, kemudian kita kasih kacang panjangnya semua masukkan ya. Setelah itu kemudian kita kasih airnya kita masak dulu ya sampai mendidih. Ini airnya dimasakkan, jangan air yang dingin supaya dia nanti ikannya tidak cepat hancur gitu ya. Kita masak, kita masukkan nanti airnya. Ini tunggu mendidih. Semuanya sudah masuk. Kita tutup nanti dengan tutup kacanya. Nah, semua bumbu ikan sudah siap. Kita masukkan air mendidih. Kita tambahkan di sini ya secukupnya sampai tergenang. Kita hidupkan kompornya ya. Airnya kita kira-kira 1,5 liter ya. Masukkan sampai semua tergenang. Udah. Kemudian kita tutup. Kita tunggu sampai kira-kira 3 jam kita masak dengan api sedang dulu. Kemudian nanti dikecilkan. Setelah 1 jam nih sudah mulai agak sat ya. Kita tunggu saja, kita tutup lagi ya 2 jam lagi. Lagi proses dimasak dengan api yang sedang. Belum kita sampai semuanya kering sat, kira-kira 3 jam ya. Kita tunggu.